وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Yang pertama fi tariqin nas, yang kedua fi dhillihim, tempat berteduh. Tempat berteduh ketika di masa Nabi SAW adalah pohon, kebun. Yang ada dijadikan tempat berteduh adalah kebun-kebun, kebanyakan kebun kurma ini pada saat di Madinah. Lah hari ini di mana saat Samarinda tidak ada kebun, nanti kalau kebun jauh ke pelosok sana. Kalau di halte-halte situ berarti boleh, sama nggak boleh. Itu orang berteduh di situ. Ketika ada hujan atau panas, orang berteduh di situ, di mana orang itu mampir untuk berteduh di tempat yang menjadi fasilitas umum, buang hajat di situ, maka diharamkan untuk membuang hajat di tempat-tempat tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, dilarangnya kita membuang sesuatu yang najis di tempat umum. Baik najis tersebut itu keluar dalam bentuk buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil, atau najis yang lain, sisa darah sesembelihan gitu kan, buang sembarangan di tengah jalan, termasuk ini diharamkan. Karena pelajaran yang maqasid yang kita ambil selanjutnya dari hadis ini adalah tidak mengotori gitu, tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Tidak mengotori dengan najis tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Hadis ini juga menjadi dalil bagi mazhab Zahiriyah bahwasanya khamr atau minuman keras itu tidak najis. Diambil dari hadis ini. Dari mana argumentasinya itu, kesimpulan mereka terhadap hadis ini kok bisa khamr itu bukan najis? Yang pertama, pada saat khamr itu diturunkan hukum keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang Madinah semuanya membuang khamrnya itu di jalanan. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya di dalam surah Al-Maidah, bahwasanya khamr itu rijsun min amali syaitan, semua masyarakat Madinah itu mengeluarkan persediaan khamr yang pernah disimpannya di rumahnya, itu semuanya dikeluarkan dan dibuang di tengah-tengah jalan. Kalau khamr itu najis, Rasulullah tentu akan melarang mereka membuang di jalanan gitu loh. Karena jalanan itu fasilitas umum, dan fasilitas umum nggak boleh dikotori dengan sesuatu yang najis. Nah, ketika dibolehkan oleh Nabi SAW untuk membuang khamr, minuman keras mereka di tengah-tengah jalan, hal ini menunjukkan bahwasanya khamr itu tidak najis. Meskipun demikian dia haram untuk diminum. Jadi dia haram untuk diminum, dan yang haram untuk diminum belum tentu najis. Adapun sebaliknya, sesuatu yang najis dia haram untuk diminum gitu loh. Sudah pasti haram untuk diminum, tetapi sesuatu yang haram untuk diminum belum tentu najis. Seperti obat-obatan medis yang membuat lupa, ini kan jenis-jenis psikotropika ini, kalau misalnya tidak ada keperluannya kan, penyalahgunaan obat-obatan tersebut kan haram. Artinya cara berpikirnya normal, tetapi menggunakan obat-obatan psikotropika seperti itu ketika tidak ada perlunya dan tidak sesuai dengan resep dokter, maka hal tersebut termasuk konsumsi khamr karena mengganggu fungsi otaknya. Tetapi apakah obat-obatan tersebut haram? Enggak. Ya enggak haram, tetapi makna khamrnya ada menghilangkan fungsi berpikir,
fungsi akalnya itu hilang, tertutup. Nah, ini dalil bagi mazhab apa? Mazhab Zahiriyah bahwasanya khamr itu bukan najis. Lah terus ayatnya gimana nih? Kemarin kita sudah membahas status khamr itu najis atau tidak. Ketika ayat itu di ayat kan sudah dikatakan tegas rijsun min amali syaitan, dia najis gitu. Ayat mengatakan najis, rijsun gitu. Maka mazhab Zahiriyah menjawab argumentasi tersebut dengan mengatakan najis yang dimaksudkan dalam ayat itu bukan najis aini, akan tetapi dia bukan najis zati, bukan najis secara materinya, tetapi najisnya adalah secara maknawi. Kenapa? Karena di dalam ayat itu yang disebutkan itu bukan hanya khamr saja. Innamal khamru wal maisiru. Khamr kemudian judi. Kemudian al-azlam mengundi dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian ansab wal ansab wal azlam, ansab dahulu yaitu ansab itu berhala, dan kemudian azlam. Baru dikatakan keempat hal ini adalah rijsun min amali syaitan. Kalau khamr itu dikatakan najis secara zati, harusnya 3 yang sisanya ini juga najis secara zati, yaitu judinya itu. Orang main judi pakai kartu gaple itu, megang kartu gaple habis itu cuci tangan karena itu najis. Tapi nggak ada yang mengatakan demikian, gitu loh. Kalau memang argumentasinya seperti itu. Atau ansab, patung berhala, yang menyentuh patung berhala yang disembah oleh penganut agama lain gitu kan, habis itu cuci tangan karena itu najis. Nggak ada yang mengatakan demikian gitu. Nah, maka hal inilah yang menunjukkan bahwasanya rijsun min amali syaitan dalam ayat ini dia bukan bukan najis secara zati, akan tetapi dia najis secara maknawi. Oleh karena itu setelah ayat ini disebutkan min amali syaitan, amalnya yang najis, perilakunya itu yang kotor, perbuatannya yang kotor. Adapun zatnya dia tidak najis. Ini yang berkenaan dengan apa? Dengan permasalahan khamr itu najis atau tidak. Kembali kepada hadis ini lagi ya. Tadi sudah dikatakan bahwasanya buang air adabnya ini tidak boleh di tempat yang merupakan fasilitas umum. Kemudian membuang sesuatu yang kotor, yang najis juga tidak boleh. Keduanya ini hukumnya haram. Nah, sekarang kalau buang sampah gimana, Ustaz? Nah, buang sampah ini nanti dilihat ininya, madarat, mafsadat yang ditimbulkan dari buang sampah sembarangan. Maka ketika perilaku buang sampahnya ini nanti semakin mengganggu, maka laknatnya itu semakin tinggi. Ketika buang sampahnya mungkin tidak seberapa mengganggu ketertiban umum, bisa saja hukumnya itu menjadi makruh saja, minimal. Hukum yang minimal dia makruh. Tetapi perilakunya dia buang sampah sembarangan di jalanan gitu kan, dan itu bukan najis gitu, sampai mengganggu ketertiban umum, itu bisa sampai haram dan bisa mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga mengajarkan kepada kita buang sampah sembarangan itu, apalagi di tempat yang merupakan fasilitas umum, itu tercela secara agama. Jadi jangan disangka agama kita tidak mencela perbuatan tersebut. Ini yang ke berapa? Yang ketiga ya insyaallah. Kemudian yang keempat, hadis ini juga secara maqasidnya mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam ini sangat menghormati ketertiban umum. Ketika ada seseorang merusak ketertiban umum, maka hal tersebut menjadi sebab seseorang mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum baca Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada kutipan di situ kan, menjaga ketertiban umum. Nah, ini sebenarnya adalah ruh dari apa? Ruh dari agama, dari ajaran agama kita sendiri. Nah, kalau kita lihat nanti orang Islam yang tidak menjalankan ketertiban umum sejatinya telah apa? Dia tidak tidak menjalankan maqasid dari perintah agama di dalam Islam. Ruhnya itu bisa kita lihat di dalam hadis ini.
maqasid atau ruhnya itu dalam hadis ini. Karena perbuatan kencing di tempat yang menjadi fasilitas umum atau buang air besar di tempat yang menjadi fasilitas umum itu adalah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Lebih tegasnya lagi di dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, apa kata Nabi, adalah yang lisan dan perilakunya itu mendatangkan keselamatan, memberikan rasa aman bagi muslim-muslim yang lain. Kalau ada seorang muslim ucapannya itu bikin gak enak hati muslim yang lain gitu kan, maka keislamannya itu kualitasnya berkurang. Disesuaikan dengan ukuran gangguan yang ditimbulkan dari lisannya. Kalau semakin meresahkan, itu bisa mengurangi banyak kualitas keislaman dan keimanan orang tersebut. Tetapi ketika gangguannya itu mungkin masih sedikit atau sekali dua kali saja karena keteledoran dia sebagai seorang manusia, hingga ucapannya ini mengganggu sekali dua kali saja, yang demikian ini dihitung kepada keteledoran dan ketergelinciran seseorang. Kemudian wayadihi, selain dari ucapannya, perbuatannya juga, tangannya ini perbuatannya. Nah, bentuk buang hajat, kencing di tempat yang sembarangan ini itu adalah perbuatan niat yang mengganggu ketertiban umum, yang menjadikan orang lain itu tidak selamat akibat perbuatannya. Maka yang demikian ini mengurangi kualitas dirinya sebagai seorang muslim, mengurangi kualitas keislamannya. Nah, jadi tidak dipahami secara mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu gimana? Langsung kebalikannya 180 derajat, enggak. Ketika Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim itu yang selamat dari perbuatan dan ucapannya gitu. Kalau ada muslim yang lain enggak selamat dari ucapan dan perbuatannya, berarti dia kafir. Enggak seperti itu. Jadi memahami perkara-perkara yang menjadi bagian dari keimanan itu jangan dipahami kebalikan dari hal tersebut sudah merupakan penafian atau peniadaan keseluruhan terhadap keimanan seseorang, tidak. Tetapi perilaku tersebut mengurangi keimanan seseorang. Nah, ini makanya di dalam konsep keimanan kita, yaitu konsep keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang seperti ini, itu mengurangi kualitas keimanan, tidak meniadakan dan membatalkan keimanan, enggak. Jadi tidak sama sekali. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu begitu ada dosa kayak gini saja. Itu tadi kan hadis yang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika dilihat ada yang nggak selamat, berarti bukan Islam sama sekali. Nah, ini nggak demikian kita memahaminya. Jadi dengan sembrono dan seenak seleranya sendiri untuk membatalkan keislaman seseorang, tidak seperti itu kita memahaminya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah setelah membawakan riwayat Imam Muslim ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga membawakan ziyadah atau tambahan-tambahan redaksi dari riwayat yang lain. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa zada Abu Dawud an Mu'adz radhiyallahu anhu. Dari hadis Mu'adz ibn Jabal, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya memberikan tambahan wal mawarid. Al-mawarid ini sumber-sumber air, al-mawrid, sumber-sumber mata air. Nah, sumber-sumber mata air ini nanti tidak hanya harus sumur, sungai, telaga, yang mana ada hajat hidup orang banyak di situ mengambil air, buang hajatnya di situ gitu loh. Dia buang hajat di situ. Ini termasuk apa? Termasuk yang dilaknat. Kalau airnya apa? Kalau airnya sedikit. Kalau dia airnya itu sedikit, sehingga perbuatannya itu kencing di situ dan perbuatannya buang air besar di situ mencemari
Ada sumur dipakai hajat hidup orang banyak di kampung situ untuk ngambil air di situ gitu kan. Dipakai cucian, kemudian ngisi air untuk minum. Dalam satu kampung satu-satunya sumur misalnya di situ kan. Ukuran sumurnya ya kecil 1 kali 1 meter gitu. Tahu-tahu dia datang jongkok di situ kemudian buang air besar di situ. Pukuli orang sekampung kayak gitu kan. Nah, yang demikian ini apa? Karena perbuatan yang demikian termasuk mengganggu ketertiban umum karena ada hajat orang banyak di situ. Nah, tambahannya redaksi Al-Imam Abu Daud ini menunjukkan bahwasanya penyebutan dua hal dalam redaksi Imam Muslim ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan dalam maksudnya itu apa? Ketika di dalam ketika di dalam Sahih Muslim itu disebutkan yang dilaknat itu adalah yang buang hajat di jalanan umum dan di tempat orang berteduh. Ini kan tadi yang dalam Sahih Muslim ya. Kemudian dipahami selain jalanan dan selain tempat berteduh boleh dong di tempat-tempat fasilitas umum yang lain gitu. Selain jalanan dan selain tetap tidak boleh. Jadi penyebutan dua hal ini hanya sebagai contoh yang mana dalam disiplin ilmu usul fikih ini dikenal dengan konteks kharaja makhrajal aghlab. Jadi suatu perkara yang disebutkan di dalam syariat ini yang mewakili hal yang paling umum terjadi. Hajatnya orang banyak itu lebih umum untuk untuk jalanan dan untuk tempat berteduh. Bukan berarti nanti di tempat-tempat umum yang lain itu diperbolehkan untuk buang hajat di situ, enggak. Maka didatangkanlah redaksinya Imam Abu Daud ini yang menyebutkan ada fasilitas umum yang lain yang juga dilarang. Yaitu tempat hajat hidup orang untuk mengambil air di situ. Entah itu sumur atau mata air atau sumber-sumber air yang lain yang jumlahnya itu sedikit. Walafdhuhu dan lafadznya redaksinya gitu. Ittaqu al-mala'in ats-tsalatsah. Nah, ini di dalam redaksinya Imam Abu Daud. Redaksinya adalah ittaqu al-mala'in ats-tsalatsah. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari 3 perkara yang pelakunya itu mendapatkan laknat. Kalau tadi di riwayat Imam Muslim kan 2 saja, al-la'anaini, yang ini mala'in ats-tsalatsah. 3 orang yang dikenakan laknat. Yaitu Yang di sini bukan kencing. Di riwayatnya Imam Muslim tadi yatakhalla itu dia buang hajat, entah buang air besar, buang air kecil. Nah, di dalam Sunan Abu Daud ini disebutkan al-baraz. Baraz itu buang air besar. Al-baraz fil mawarid, buang air besar di tempat-tempat air yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua, wa qari'atit tariq. Qari'atut tariq itu di tengah-tengah jalan, fi wasatit tariq. Wa qari'atit tariq. Wadhil, dan tempat berteduh. Nah, untuk kedua dan ketiga tadi sama dengan yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim tadi menyebutkan fi tariqin nas au fi dhillihim, di jalanan orang dan tempat berteduh mereka. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan wa qari'atit tariq wadhil, di tengah-tengah jalan dan di naungan-naungan mereka. Hanya saja ada tambahan satu lagi, tempat orang-orang banyak mengambil sumber air. Wali Ahmad an Ibni Abbas, dan dalam redaksinya Imam Ahmad ibn Hanbal an Ibni Abbas, dari sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas, au naq'i ma'in mujtama'i ma'in, tempat air itu berkumpul. Nah, kalau tadi kan sumber air, ini tempat air berkumpul, ini penampungan air.
nanti di instalasi airnya PDAM buang air di situ gitu kan. Perusahaan air minum dia mau mendistribusikan air minum, dia kencing di situ, atau kencingnya nanti di tangkinya di tangki truknya PDAM situ dikencingi di situ. Kan ini bukan sumber air, Ustadz. Ya sama aja, itu hajat hidup orang banyak, itu nggak boleh gitu loh. Terus di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa fihi ma dha'fun. Di dalam kedua redaksi ini diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Nah, tuh Ustaz, hadisnya dhaif. Boleh dong kalau hadisnya dhaif. Jangan sembarangan kayak gitu. Ini hadis dhaif dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai syahid terhadap hadis yang sudah sahih, gitu loh. Maka kita lihat di sini hadis dhaif ini bukan satu-satunya hadis yang diamalkan di dalam bab ini, tetapi dia dibawakan dalam rangka untuk memperkuat ketentuan aturan yang sudah ada di dalam hadis sahih. Nah, jadi di sini perlu kita perhatikan, kebanyakan atau pada umumnya hadis-hadis dhaif yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini, posisinya itu kalau bukan sebagai penguat terhadap hadis sahih yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kedua dibawakan oleh beliau karena itu adalah satu-satunya hadis yang ada di dalam bab permasalahan tersebut yang hendak dibahas. Jadi kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, sudah ada hadis sahih dan diperkuat dengan hadis dhaif ini. Kemungkinan yang keduanya, kalau dibawakan hadis dhaif oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau hendak memberikan bahwasanya satu-satunya hadis yang ditemukan dalam permasalahan itu adalah hadis tersebut. Contohnya nanti akan kita baca pada bab yang lain, yaitu tentang mengusap di atas al-jababirah, mengusap di atas al-jabirah. Jadi kalau orang patah tangannya itu terus kemudian dibebat, dia berwudunya gimana? Apa tiap berwudu dilepas ininya? Ini ada riwayat dari Ali ibn Abi Thalib, tangan beliau itu pernah patah kemudian dibebat seperti ini, dan ketika berwudu diperintahkanlah oleh Rasulullah untuk tangan yang dibeban itu cukup diusap, yang lainnya dibasuh. Tapi hadisnya dhaif, dan ini satu-satunya hadis yang memberikan keterangan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan kalau situasi kondisinya seperti itu, anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh itu terluka. Satu-satu hadisnya itu, maka ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini. Nanti pembahasannya insya Allah akan kita bahas kalau sudah sampai pada permasalahan tayammum. Untuk hadis yang dhaif seperti ini gimana mengamalkannya? Kalau yang dua ini sudah pasti boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena sudah ada hadis sahih sebelumnya, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, adapun nanti yang mengusap di atas perban itu, kita mengamalkannya bagaimana, ini sudah dibenarkan secara qiyas. Pembahasannya insya Allah pada saatnya nanti, karena ini sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri pelajaran kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tuliskan manfaat bagi kita terhadap apa yang kita pelajari, dan Allah anugerahkan bagi kita amal soleh untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.